Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini saya coba membahas tentang perbedaan cetakan Indonesia dengan cetakan Timur Tengah. Itu yang gampang aja ya. Cetakan Timur Tengah itu ya Quran-Quran yang ada di Arab Saudi itu. Ini Indonesia ini umumnya. Tapi belakangan orang Indonesia juga banyak pakai cetakan Timur Tengah. Nah, kalau tanya Pak Ari pakai cetakan mana? Kalau saya memang orang kampung dulu tuh ya. Di kampung saya itu di Sukabumi itu nggak seperti sekarang. Maksudnya nggak seperti sekarang. Dulu orang untuk haji itu kan lama. Sekampung tuh haji bisa dihitung dengan jari, mungkin juga nggak bisa. Jarang-jarang. Nah, belakangan ini haji memang sulit. Tetapi kan umroh hampir tiap tahun orang. Nah, dari umroh itu kadang-kadang orang banyak membawa Quran cetakan Timur Tengah. Pertanyaannya kenapa Pak Ari nggak pakai cetakan Timur Tengah? Nggak ada, nggak punya gitu ya. Lihat coba ya. Memang cetakan Timur Tengah dengan cetakan Indonesia lebih bagus cetakan Timur Tengah. Kalau istilah wanita itu cetakan Timur Tengah itu lebih ramping gitu loh tuh. Dan lebih jelas. Cetakan Indonesia tuh pada besar seperti ini. Kecuali cetakan yang Quran warna yang kami miliki itu memacu kepada cetakan Indonesia. Tetapi dia sudah ramping karena tidak ditulis tangan. Ini pakai mesin, ini tulis tangan banyaknya gitu ya. Itu gambarannya. Nah, cetakan mana sama aja. Yang penting bacanya bener. Pakai cetakan Timur Tengah kalau bacanya salah, salah juga. Gitu ya. Logika berpikirnya kalau di Inggris apa di luar negeri gitu ya, setir mobil itu di kiri. Kalau di Indonesia kan setir mobil tuh di kanan. Sama-sama aja gitu ya. Saya waktu di Perancis dulu, Perancis mana? Perapatan Cisaat, sama aja ya. Setirnya di kanan. Maksud saya paham nggak ya? Apapun alatnya tujuannya sama gitu. Ada orang yang fanatik pengennya cetakan Timur Tengah, silakan aja. Tapi jangan menyalahkan orang yang pakai cetakan Indonesia atau sebaliknya. Nah, yang ingin saya kupas ini perbedaan cetakan Indonesia dengan cetakan Timur Tengah. Coba lihat ya, tuh lihat. Bismillahirrahmanirrahim tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tuh. Cetakan Timur Tengah di atas alif ini ada seperti ini tuh. Di sini kosong. Tuh bismillahir. Tuh di atas alifnya ada ini ya. Kayak domah gitu. Ini namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu apa? Kalau disambung dia nggak berbunyi bismillah, bismillah tuh. Tapi kalau nggak disambung Allah Ar-Rahman Ar-Rahim berbunyi. Itu hamzah wasol. Apabila disambung dia tidak. Apabila disambung tidak berbunyi. Kalau nggak disambung berbunyi a. Ya, itu satu ya perbedaannya itu ya. Terlihat perbedaannya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim tuh. Mad aslinya ini sih agak kelihatan ya tuh. Di atas mimnya ada patah berdiri, ada fathah, ada alifnya tuh. Biasanya kalau di tengah nggak begitu kelihatan. Tuh. Sedangkan di cetakan Indonesia langsung nyata. Nah ini kadang-kadang kalau yang belum biasa pakai cetakan Timur Tengah, bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Mahnya pendek karena dipikirnya nggak ada yang manjangin. Padahal memang ada alif yang ini ada alif yang manjangin tuh pada aslinya. Bisa, tuh ya perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi mah sama-sama aja. Cuman kadang-kadang kalau yang nggak biasa pakai cetakan Timur Tengah, terkadang membaca emaknya akan jadi pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Walaupun ini ada tanda panjang di sini tuh ya. Tuh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim tuh. Cetakan Timur Tengah kalau yang panjang tuh di atasnya nggak ada tandanya, ya. Sedangkan cetakan Indonesia kalau yang panjang ada sukunnya. Bedanya ya. Ini fatal sekali perbedaannya. Belum kelihatan di sini ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang panjang cetakan Indonesia pakai sukun. Timur Tengah nggak pakai sukun. Tuh ya. Alif Lam Mim. Di Indonesia dibantu sama ulama-ulama Indonesia. Mim ini jadi dari lam masuk ke mim diidghamkan. Orang cetakan Timur Tengah kan orang Timur Tengah mah baru lahir aja udah pintar bahasa Arab, ya. Anak-anak 5 tahun aja kan orang Arab gitu ya. Alif Lam Mim. Tuh. Cetakan Indonesia mad aslinya langsung zalikal. Di sini kadang-kadang yang nggak biasa zalikal. Kenapa pendek? Kan nggak ada yang manjangin. Padahal ini ada alifnya sama sebetulnya. Sama. Cuman kadang-kadang kalau nggak ngeh akan baca zalikal jadi pendek. Padahal ini adanya panjang karena ada alif tuh. Kalau di cetakan Indonesia langsung di atas zalnya ada baris berdirinya. Begitupun di Quran warna. Di Quran warna kan setiap hitam dibaca apa adanya. Di atas hitamnya ada hijau atau setelah hitam ada hijau itu yang panjang. Bisa mad asli. Kalau setelah hitam ada hijau berarti mad tabi'i. Itu ya. Bisa paham ya? Cetakan Indonesia langsung ini kayak pendek. Ya, kalau nggak ngeh ini ada alif di sini. Padahal sama ya. Sama serupa tapi tak sama. Salah memahami, salah fatal. Dalikal yang tadi udah gitu ya. Tuh, alifnya nggak ada tandanya. Di sini ada tandanya. Ini hamzah wasol. Emang ada yang nggak ada tanda nanti ceritanya. Dalikal kita tuh. Mad asli langsung di sini. Kalau ini tuh. Ini tadi yang saya katakan kalau yang nggak biasa akan baca dalikal kitabu. Kitab kenapa pendek? Kan nggak ada yang manjangin. Padahal ini alif ini manjangin ini. Jadi kayak mad tabi'i itu, ya. Dalikal kitabu la raiba fi tuh. Satu ya. Kalau yang panjang cetakan Timur Tengah di atas ya-nya nggak ada tanda. Cetakan Indonesia selalu ada sukunnya itu. La raiba fi hudal sama ya. Hudal lil muttaqin. Ya. Kembali ini alifnya tuh gak ada tanda. Ini cetakan Timur Tengah ada tanda. Ini yang dikatakan hamzah apa yo? Catat. Hamzah wasol. Hamzah wasol itu apabila diwasol, apabila disambung tidak berbunyi. Tuh. Hudal lil muttaqin alladzi. Tuh, sama. Hudal lil muttaqin alladzi. Tetapi kalau enggak disambung ini berbunyi a. Alladzi. Sama ya, alladzi. Sama memang. Cuman satu ada tandanya kayak gini tuh, kayak domah apa ya, itu kayak kecebong gitu. Di sini enggak ada. Di sini kenapa enggak ada? Ulama Indonesia kalau disambung memang enggak bunyi. Jadi hudal lil muttaqin alladzi tuh. Ya. Tetapi kalau enggak disambung alladzi podo bae sama aja ini juga alladzi. Alladzina tuh. Sama ya. Alladzina yu'minu tuh. Cetakan Timur Tengah kalau yang panjang itu kosong. Kosong apanya? Tuh lihat bandingin. Ya. Alladzina yu'minu tuh. Cetakan Indonesia di atas wawunya ada sukunnya. Tuh, ada bulatnya. Di sini enggak ada. Jadi yang panjang kalau cetakan Timur Tengah kosong. Cetakan Indonesia yang panjang ada sukunnya. Alladzina yu'minuna bil sama ya alifnya ya. Tuh, alifnya kosong di cetakan Indonesia. Cetakan Timur Tengah ada. Alladzina yu'minuna bil ghaibi sama bil ghaibi wa yuqi. Tuh, kosong. Ini ada sukunnya. Ada bulatannya itu sukun ya. Wa yuqimu nas-shalah tuh. Nah, ini yang terkadang fatal. Kok fatal Pak Ari? Ini menandakan wa yuqimu nas-shalah. Ini juga sama juga sih ya. Cetakan ini, cetakan cetakan Indonesia yang seperti ini akan menjadi bingung juga. Tetapi kalau Quran yang warna yang saya miliki,
Itu udah bener, udah bagus. Jadi tanda panjang ininya di atas lam. Berarti wa yuqimunas sholata. Berarti yang panjangnya la. Kalau gini, orang yang belum biasa membaca, yang pemula akan membaca wa yuqimunas sholata itu. Kenapa? Kan Pak Ari bilang yang dibaca itu ada tanda baca. Nggak ada tanda baca, jangan dibaca. Nggak salah toh? Jadi dari sini wa yuqimunas sholata. Lamnya kan nggak ada tanda. Padahal ini miliknya lam. Tapi kalau dicetakan Indonesia yang Quran warna yang saya miliki, tanda ini sudah di atas lam, ya. Wa yuqimunas sholata. Wawunya nggak ada tanda. Nah, cetakan Timur Tengah kalau nggak biasa akan menjadi salah. Nah loh, salah di mana? Nggak mungkin. Lihat ya. Ini kan bicara pemula ya, bukan bicara yang sudah biasa baca Quran. Wa yuqimunas sholawata. Tuh, sholawata. Salah? Nggak ada yang salah karena tandanya seperti ini. Padahal ini dibacanya wa yuqimunas sholata. Lamnya panjang karena ada alifnya. Jadi waw ini kosong. Tuh. Oh, jadi berarti satu harus ngerti perbedaan cetakan Timur Tengah dan Indonesia. Keduanya ya harus sering baca. Ya, sekarang kan canggih, ada murotal, ya, ada syekh-syekh yang baca. Dengerin aja. Oh, di sini ternyata wa yuqimunas sholata. La-nya yang panjang, wa-nya enggak dibaca. Apa ceritanya? Ini panjang, ini ceritanya grammar ya. Kalau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab itu ada nahwu dan sorobnya. Jadi ada wawunya kenapa? Itu ada ceritanya. Wa yuqimunas sholata. Sama-sama aja bunyinya. Cuman yang tadi saya katakan, kalau orang yang membaca seperti ini cetakan Indonesianya akan membaca wa yuqimunas sholata karena lamnya enggak ada tanda. Sedangkan orang yang membaca yang ini akan membaca wa yuqimunas sholawata. Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Iya, harusnya tetap wa yuqimunas sholata. La-nya panjang, pemanjangnya ini waw nih, ini mad asli. Ini juga sama. Wa yuqimunas sholata. Tanda berdiri ini bukan adanya di atas waw tapi di atas lam. Ini Quran gede-gede begini seperti ini tulisannya. Tapi sekali lagi Quran cetakan yang warna yang saya miliki, cetakan Indonesia tapi sudah bagus. Jadi tanda ininya di atas lam. Wa yuqimunas sholata. Jadi benar yang saya katakan, yang dibaca ada tanda baca. Ini warna lam ini hitam. Tetapi di atas hitam ada hijau. Itu. Makanya panjang. Ini yang dikatakan mad asli. Itu ya, satu ya, tandain. Yang ini yang perbedaannya sangat menyolok dalam bunyinya. Wa yuqimunas sholata wa mimma, sama ya. Tuh, wa mimma razaqna. Tuh, ini juga sama nih. Orang pemula yang nggak ngerti akan baca razaqnahum. Di pinggirnya ini bukan tanda. Ini tuh. Kalau cetakan Indonesia lebih gampang. Kok gampang? Dibantu sengaja oleh para ulama untuk orang yang nggak ngerti bahasa Arab tapi pintar bahasa Arab. Banyak toh orang Indonesia nggak ngerti bahasa Arab tapi baca Qurannya bener, pada pinter. Kadang-kadang lebih pinter orang Indonesia daripada orang Arab bacanya ya. Bacanya kadang-kadang lagunya juga. Jadi orang Arab nggak jaminan bacanya bener. Kalau dia nggak pernah baca, jarang baca orang Arab. Gitu. Orang Arab yang pinter malah cerita ya. Baru lahir aja anak 5 tahun aja udah pinter bahasa Arab karena bahasa aja dia, bahasa ibunya. Wa mimma razaqna, sama-sama bunyinya mah itu razaqna. Cuman kalau ini gampang. Oh, di atas nunnya, di atas hitam ini ada hijau Quran warna. Oh, di atas nun ini ada alif, maka fathahnya bunyinya jadi panjang. Razaqna. Ini bagi yang belum biasa akan membaca wa mimma razaqnahum. Nahum. Kenapa enggak ada yang panjang? Padahal ini nunnya ada alifnya. Tuh, satu ya. Dua berarti ya. Razaqnahum. Iun kembali tadi ya. Tuh.
Yung nggak ada sukunnya di sini tuh, nggak ada, di sini ada. Yung fikun nggak ada sukunnya tuh, yang panjang nggak ada sukunnya. Tuh, nggak ada, ini ada yung fikun. Kenapa ini yang dikatakan matobi setiap doma dengan waw mati? Ini doma dengan waw nggak ada matinya tuh ya. Tapi orang Arab tahu ini huruf pemanjang tuh, huruf ilah tuh ada 3, ada alif, ada waw, ada iya. Ini waw tuh. Yung fikun. Ini yang dikatakan matobi. Kalau berhenti yung fikun mad ada disukun. Karena matobi bertemu satu huruf hidup, jika berhenti dihentikan membacanya. Panjangnya 2-5 harokat. Yunfikun. Kemudian wa ini sama ya tuh. Ada tandanya kan? Ini hamzah wasol. Ingat-ingat ya, hamzah wasol. Hamzah wasol itu hamzah atau alif yang berbunyi apabila tidak disambung. Maksudnya ini dibacanya alladzi. Tapi dari wa jadi walladzi. Tuh sama. Ini tidak ada tanda, jangan dibaca walladzi, bukan wa alladzi, bukan. Tapi kalau wawunya nggak di sini, nggak ada wawu di sini alladzi. Wawu itu kan dan ya, dan penyambung. Walladzi itu di atas ianya nggak ada sukunnya. Cetakan Indonesia ada sukunnya. Beda ya, beda banget. Tapi kita paham lah, ini berarti ada pemanjang. Walladzina. Nah, sama ya. Jadi yang panjang cetakan Indonesia selalu ada sukunnya. Cetakan Timur Tengah yang panjang tidak ada sukunnya. Walladzina yuk sama. Yuk minu nu tuh. Yang panjang nggak ada sukun. Yang panjang ada sukun. Yuk minu bima itu sama ya. Nggak ada sukunnya. Ini ada sukunnya. Zila. Bagi yang pemula akan bingung ini. Bima ujila. Oh bima ujila. Oh gitu ya. Ternyata bima zila. Bima zila ilai ada tuh ya. Ada sukunnya sama. Ilaika wama. Berarti yang pendek ada sukunnya tuh sama. Yang pendek mah. Kalau yang panjang-panjang nggak ada sukunnya ya. Walladzina yu'minuna bima sama ya, nggak ada tanda tuh. Ini ada tanda. Zila min, nggak ada tanda tuh. Jadi cetakan Timur Tengah akan menjadi berpikir, oh kalau mi jadi nggak dibaca min. Ini bagus nih, satu segi. Kenapa? Kan ada rumus. Setiap nggak ada tanda jangan dibaca. Jadi dari sini miko n-nya jadi ming gitu. Mil kobelika tuh sama ya. Mil kobelika. Wabil tuh a-nya sama ya. Ini hamzah wasol. Alifnya nggak dibaca jika disambung. Ini al-akhirati. Al-akhiratu ya, karena ada bi jadi wabil akhirati. Ada huruf jar bi. Wabil tuh wabil mana yang ini nih, wabil ini lebih gampang cetakan Indonesia. Kenapa? Di atas alif kan ada alif, berarti ini bunyinya a-nya panjang. Wabil akhirati. Ini yang pemula akan bingung. Wabil akhirati, a-nya kan gak ada pemanjangnya. Salah? Nggak salah. Wabil akhirati. Padahal di sini hamzah ada alifnya ini. Kan kaidah penulisan mah, masa hamzah dengan alif nyambung? Itulah bahasa asing ya. Jadi jangan bertanya kenapa one jadi one, neo jadi new, ya, u jadi apa tuh, uniform jadi u. Itu bahasa asing. Ini juga sama. Pokoknya begitu. Ini ketentuannya begitu. Ini a-nya jadi panjang. Wabil a. Tapi bagi pemula yang baru belajar pakai cetakan Timur Tengah akan baca wabil akhirati. Karena a-nya nggak ada pemanjangnya. Padahal pemanjangnya alif ini. Kalau di sini sudah dibantu wabil a, ini panjang gitu ya. Jadi kalau nggak tahu seluk-beluk sebab perbedaan satu sama lain cetakan Timur Tengah atau Indonesia, bacanya akan salah, akan fatal. Wabil a gitu.
Kalau dibaca tiba-tiba wabil akhirati, salah. A ini panjang, ini mad asli itu. Wabil ada yang bilang sibhul badal. Wabil akhirati sama ya. Hum sama ada sukunnya. Yu tuh setiap yang panjang ada sukunnya. Ternyata cetakan Timur Tengah setiap yang panjang nggak ada apa-apanya. Yukinun tuh ini kosong di sini. Yukinun di atas wawunya ada sukunnya. Ya, yukinun. Nah ini yang perbedaannya tampak jelas. Inilah apa ya? Pengalaman saya, bukan pengalaman terburuk ya. Pengalaman saya dari kampung ke Jakarta, kemudian disuruh ngajar di Yayi, orang Palembang. Dia biasa pakai cetakan Timur Tengah. Sementara saya biasa pakai cetakan Indonesia. Untung waktu saya ngajar Yayi itu dari Palembang, dia yang baca, saya yang dengerin. Yang salah saya benerin. Yayi itu baca Qurannya udah pinter. Cuman kadang-kadang gitu. Kadang-kadang gimana? Walladina yu'minuna bima unjila. Yayi kenapa panjang? Saya nggak ada tujuan manjangin bacaan. Tapi saya lagi mikir, abis walladina itu huruf apa? Gitu. Nah, kalau begitu ibu dan bapak menemukan seperti itu, kalau abis ini hurufnya apa, putusin aja. Walladina yu'minuna bima. Nanti setelah bagus, sambungin. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma gitu. Karena kalau kebiasaan suka walladzina yu'minuna bima, itu kebiasaan nanti memanjangkan bacaan dan itu akan fatal kebiasaan itu. Jangan dibiasakan. Kalau setelah huruf walladzina bingung ini huruf apa, putusin aja dulu. Walladzina, oh ini ya, walladzina yu'minuna bima unzila. Putusin aja. Oh setelah itu unzila ilai gitu ya. Itu banyak kejadian yang memanjangkan bacaan pada awalnya tidak sengaja untuk memanjangkan bacaan. Nah, di sini pengalaman saya ini, tuh lihat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bagi pemula yang biasa pakai cetakan Indonesia akan baca begitu, salah total. Oh, di sini tuh. Oh, rupanya saya baru ngeh. Cetakan Timur Tengah, kalau di atas wawunya ada sukunnya, berarti itu yang pendek. Ya. Kalau di atas wawunya tidak ada sukunnya, tuh ya ini. Itu yang panjang. Nggak percaya, nih lihat ya. Ini di atas wawunya ada sukunnya. Ini yang pendek. Jadi bacanya gimana? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nggak ada sukun, ini yang panjang. Lihat cetakan Indonesia. Cetakan Indonesia sesuai menurut kita ya, karena kita sudah biasa cetakan Indonesia. Tapi sebenarnya sekali lagi semuanya sama. Cuman harus tahu trik-trik cetakan masing-masing perbedaan. Tuh, lihat ya. Nah, di cetakan Indonesia sudah benar. Menurut kita yang sudah biasa kita lihat. U-nya di atas wawunya kan nggak ada tandanya. Kalau nggak ada tanda pemanjang, berarti ini wawunya pendek. Ibu dan bapak bertanya, ini doma ada wawunya apa maksudnya? Ini wawu itu sebagai pertanda bahwa alif atau hamzah ini barisnya doma. Ya kan tahu ini doma. Ya, kalau ini kitab gundul, nggak ada sakalnya, nggak ada tanda-tanda seperti ini. Walaupun di sini alif ini tidak ada tanda domah ini kita akan tahu bunyi alif ini, bunyi hamzah ini domah. Karena apa? Ada wawu. Jadi wawu ini bukan wawu pemanjang, tapi wawu ini memberikan pengertian bahwa alif ini, hamzah ini bunyinya domah. Kok alif atau kok hamzah? Ceritanya panjang itu. Alif dan hamzah itu polemik gitu ya, pengertian. Ini lihat ya. Jadi wawunya kan nggak ada tanda, maka jangan dibaca panjang. Tuh kan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kenapa? Nah ini yang orang Indonesia kayak Bu Ia ya, atau yang lain yang kerja di Arab Saudi pakai cetakan Timur Tengah yang belum biasa. Ini cetakan Indonesia oke. Seperti ini. Tapi kalau cetakan Timur Tengah ini akan baca fatal.
ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Akan begitu. Yang belum biasa ya, yang belum biasa sekali lagi. Ternyata kuncinya ini. Waw ini kalau ada tanda, ada sukun ini yang pendek. Sedangkan waw yang enggak ada tanda ini yang panjang. Itu cetakan Timur Tengah. Sebaliknya, kalau cetakan Indonesia, kalau ada wawunya, waw ada sukunnya itu yang panjang. Kalau enggak ada, kalau enggak ada itu yang pendek. Sama sebetulnya. Berarti dibalikin. Cetakan Timur Tengah itu kalau ada sukunnya itu yang pendek. Ya, kalau yang di atas wawunya enggak ada sukun itu yang panjang. Sedangkan cetakan Indonesia, kalau di atas wawunya ada sukunnya lebih gampang ya. Karena sudah terbiasa kita cetakan Indonesia. Di atas wawunya ada sukunnya itu yang panjang. Kalau kayak ini nggak ada tanda berarti yang pendek. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini akan menjadi fatal kalau tidak kenal cetakan. Ya. Terusin. In sama aja. Tuh, ini alif ini hamzah wasal, hamzah wasol ya, bukan masal. Innalladzina kafaru, sama yang tadi ya, kafaru. Tuh. Kafaru ini hamzahnya, ini alifnya bukan sebagai mad, bandnya ini waw aja. Kafaru. Di sini mah enggak ada tandanya, justru yang ada tanda wawnya. Kafaru matubi. Sawaun alaihim sama aja ya. Zartahum am lam tun, nggak ada tanda tuh, nggak ada sukun. Di sini ada sukun. Am lam tunzirhum la yu, sama la yu minun tuh ya. Yang nggak ada tanda yang panjang. Cetakan Indonesia yang ada tanda yang panjang. Coba ya. Kan perbedaan banget. Ini kalau ada tanda, cetakan Indonesia ini yang atas yang panjang. Cetakan Timur Tengah yang enggak ada tanda yang panjang. Yang ada tanda yang ada sukunnya tadi. Cetakan Timur Tengah yang pendek. Cetakan yang enggak, yang di atas wawunya ada sukunnya itu yang pendek. Mana ini tadi ya? Tuh. Di atas wawunya ada sukunnya ini yang pendek, cetakan Timur Tengah. Kalau cetakan Indonesia kalau ada sukunnya itu yang panjang. Yang enggak ada sukunnya yang pendek. Jadi kebalikannya. Kan jauh banget bedanya ya. Yang pakai baju sama enggak pakai baju ya beda banget gitu. Itu paham ya? Ini. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallah, ini hamzah wasal ya. Sama aja sih. Tuh ini enggak ada tanda. Ini ada tanda. Kayak kecebong ini ya, kayak domba terbalik.